Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Julinarsih, guru IPA di SMP Negeri 1 Atap Ukun, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Bisakah kamu menahan napas selama 1 menit? Lalu, ketika hidungmu tersumbat, apakah kamu bisa bernapas dengan lancar? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Gangguan yang pertama yaitu influenza. Influenza disebabkan oleh infeksi virus influenza. Orang yang terkena influenza biasanya akan mengalami gejala seperti demam dengan suhu yang lebih dari 39 derajat Celcius, kemudian pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, nyeri pada otot, dan rongga hidung yang terasa gatal. Untuk mencegah influenza, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan menggunakan masker ketika berpergian atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Karena virus influenza ini bisa menyebar melewati udara. Dengan menggunakan masker, maka virus tadi bisa tertahan oleh masker yang kita gunakan. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, sehingga semua kuman-kuman penyakit bisa mati dan tidak masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Penyakit yang kedua yaitu tonsilitis atau radang amandel. Tonsilitis ini disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Biasanya, orang yang menderita tonsilitis akan mengalami sakit pada tenggorokan, amandelnya mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan juga demam. Yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis merupakan infeksi yang terjadi pada faring yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Gejala umum dari faringitis yaitu sakit pada tenggorokan dan rasa nyeri saat menelan makanan. Ketika kamu mengalami faringitis, sebaiknya kamu mengkonsumsi antibiotik dan antifungi yang didapat melalui resep dokter. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gangguan yang keempat yaitu pneumonia atau radang paru-paru. Radang paru-paru merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus akibat dari infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit lainnya. Penderita radang paru-paru biasanya menunjukkan gejala seperti demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami sulit bernafas. Untuk penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi antibiotik dan juga obat bronkodilator untuk membuat saluran napas menjadi lebih lebar. Selain itu, bisa dilakukan terapi oksigen dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu tuberkulosis atau yang kita kenal dengan TBC. TBC ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penderita TBC biasanya menunjukkan gejala seperti mudah lelah, berat badan yang turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat pada malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan juga batuk berdarah. Gangguan yang keenam yaitu asma. Asma disebabkan oleh faktor lingkungan akibat masuknya alergen atau zat pemicu alergi ke dalam tubuh, sehingga memicu timbulnya senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin yang dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Penderita asma biasanya menunjukkan ciri-ciri seperti batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Penyakit lainnya pada sistem pernapasan yaitu kanker paru-paru.
Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Penderita kanker paru-paru akan menunjukkan gejala batuk yang disertai darah, berat badan yang berkurang secara drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Demikianlah pembahasan tentang sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Terima kasih sudah menyaksikan. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.